Engkau beragama Islam, tapi jangan lupa jati dirimu adalah orang Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islah Bahrawi menyebut gagasan Islam merah putih yang dicetuskan oleh Puan Maharani merupakan terobosan yang menarik, sebab bisa menghadirkan keseimbangan antara nasionalisme di satu sisi dan agama di sisi yang lain. Hadirnya gagasan ini juga menjadi penangkal hadirnya politik identitas berdasarkan agama yang saat ini masih menjadi jualan politik pada setiap kali pemilu digelar. Islam menjelaskan Islam merah putih yang disampaikan Puan tidak perlu diperdebatkan seakan-akan menjadi aliran baru dalam Islam atau sama halnya ketika orang mempersoalkan Islam Nusantara yang digagas oleh Nahdlatul Ulama. Menurutnya, hakikat Islam merah putih yang disampaikan Puan adalah menjadi jembatan yang baik untuk tidak membenturkan nasionalisme dengan agama. Sebab banyak tempat dilanda konflik terjadi karena nasionalisme dan identitas yang selalu dibenturkan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Ya ibadallah, sebagaimana biasa, hari ini kita membahas sesuatu yang layak untuk kita bahas dan tentunya yang harus kita syukuri dengan pembahasan hari ini. Amin Allahumma amin. Mengapa? Karena kajian hari ini adalah kajian sangat sentimental menurut kami, sangat heroik bagi kami, sangat artistik bagi kami. Mengapa? Karena kajian hari ini yang kita bahas adalah Islam merah putih. Subhanallah, subhanallah. Patut kita apresiasi hal seperti ini dan patut lagi untuk kita bantu mensosialisasikan ke seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus umat Islam yang berintelektual, berdedikasi kepada Republik Indonesia. Sebagaimana biasa, kita akan membacakan kata dua kata atau satu kalimat dari kitab ini untuk mensinergikan pembahasan apa yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tukallafu nafsun illa usahaha. La tukallafu nafsun illa usahaha bil makna seseorang tidak dibebani dengan apa yang dia tidak mengerti. Seseorang tidak diberikan kapasitas oleh Allah di luar kapabilitas yang ia miliki. Atau bahasa sederhananya, seseorang tidak mungkin diperintah, seseorang tidak mungkin diarahkan di luar kemampuan ia berpikir. Atau lebih sederhana lagi, tidak ada manusia melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti. Nah, inilah kaitan dengan kajian yang hari ini kita akan kaji. Oleh karena itu, kalimat yang termaktub di sini, la tukallafu nafsun illa usahaha. La tukallafu nafsun illa usahaha. Beban apa? Artinya di sini ada beban negara, beban nasionalisme dan religius. Nah, disinilah lahirnya Islam merah putih yang amat sangat apik dan cantik menurut kami. Jadi jangan lagi terbawa euforia ketika ada kata-kata Islam merah putih langsung image ini apa lagi, aliran apa lagi. Bukan, tidak boleh seperti itu. Disinilah identitas kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang ada di Indonesia diperkuat oleh negara.
Jadi lahirnya Islam Merah Putih memperkuat identitas umat Islam yang ada di Indonesia. Al-maksud agar kita tidak terbawa dan terprovokasi dengan politik Islam. Ini harus kita pahami bersama. Mengapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu lentur. Ketika dia berada di negara Perancis, maka Islam versi Perancis yang tidak keluar dari aturan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini harus kita pahami bersama. Lebih sentimental lagi kami bisa mengatakan, menjalankan Islam, silakan. Nilai-nilai Islam. Hanya satu yang tidak boleh kita laksanakan nilai Islam di Indonesia. Ini mungkin sedikit sentimental ya. Tapi kalau kita mau berpikir merdeka, berpikir lebih luas, berwawasan luas, maka bisa menerima kalimat kami ini. Mungkin. Apa maksudnya? Jadi yang dikatakan, kami katakan tadi, silakan menjalankan semua nilai Islam di Indonesia. Hanya satu yang tidak boleh. Apa? Politik Islam. Ini yang jadi permasalahannya. Sistem ekonomi Islam silakan, ada namanya bank syariah, kerjakan, tidak apa-apa di Indonesia. Karena negara Pancasila menerima itu. Ibadah sesuai aturan Islam, kerjakan, negara Pancasila tidak melarang. Hidup cara Islami, kerjakan, Pancasila tidak melarang. Karena nilai Islam ada di nilai Pancasila itu sendiri. Makanya tidak berbenturan. Hidup berumah tangga cara Islami, Pancasila tidak melarang. Silakan kerjakan. Berpikir cara Islami, Pancasila tidak melarang. Silakan berpikir secara Islami. Kenapa? Karena cara berpikir yang Islami tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang bertentangan hanya satu. Apa? Politik gaya Islam. Sistem khilafah ini otomatis merongrong sistem Pancasila. Ini yang kami bilang, kami setuju sekali dengan ide brilian ini, yaitu Islam Merah Putih. Jadi identitas kita sebagai rakyat Indonesia yang beragama Islam diperkuat oleh negara dengan istilah Islam Merah Putih. Mengapa? Karena itu tadi, aku orang Islam ataupun aku beragama Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ideologiku Pancasila. Ini pentingnya Islam Merah Putih, di sini nilai titik terangnya. Subhanallah. Sistem khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila. Mengapa? Karena sistem khilafah menjadikan Republik Indonesia adalah cabang dari pusat. Situ yang tidak mengenakkan kita bersama. Katakan nih, andai kata sistem khilafah ini terjadi di Republik Indonesia ini, kita ini cabang. Jadi kita di bawah kekuatan negara besar yang lain yang ada di pusat khilafah. Khilafah di sini adalah pusatnya di mana? Katakan di Timur Tengah. Maka kita menginduk kepada Timur Tengah. Artinya kita tidak merdeka lagi. Kita di bawah Timur Tengah. Itulah sistem khilafah. Beda dengan negara Pancasila. Kita adalah negara yang merdeka, tidak di bawah kekuasaan negara manapun. Kita negara yang independen. Makanya disitulah berbenturannya sistem khilafah dengan Pancasila. Karena sistem khilafah yang kemarin didengungkan oleh saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir ataupun HTI, itu menginginkan Indonesia menginduk kepada negara pusat kekuasaan khilafah. Nah, alhamdulillah, sistem khilafah sudah berhasil dibubarkan di Republik Indonesia ini. Kita berterima kasih kepada jajaran pemerintahan sekarang ini. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan di Indonesia. Sistem khilafah itulah yang tidak boleh dikerjakan di Indonesia. Selain sistem khilafah dibolehkan oleh negara Pancasila. Karena semua nilai-nilai Islam ada dalam Pancasila. Semua nilai-nilai Islam ada dalam keberagaman di Indonesia ini. Jadi tidak berbenturan. Jadi lahirnya Islam Merah Putih adalah menunjukkan identitas rakyat Indonesia yang beragama Islam adalah seorang Muslim yang mencintai tanah airnya. Muslim yang memahami jati dirinya, ia adalah orang Indonesia. Agamanya Islam, tapi jati dirinya adalah Indonesia. Ini harus kita pahami bersama, ini harus kita syukuri, dan ini harus kita kembangkan konsep Islam Merah Putih ini. Mengapa? Jika konsep Islam Merah Putih ini berkembang luas di seluruh pelosok Nusantara, maka akan menguatlah rasa nasionalisme yang religius, wabil khusus untuk umat Islam. Jadi Islam Merah Putih ini tidak merubah ajaran Islam. Islam Merah Putih ini tidak menambah ataupun mengurangi nilai-nilai Islam yang sudah kita pahami selama ini. Islam Merah Putih ini adalah memperkuat, memperkokoh konsep Islam yang ada di Indonesia ini. Artinya, engkau beragama Islam, tapi jangan lupa jati dirimu adalah orang Indonesia. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita bantu konsep Islam Merah Putih ini untuk berkembang luas di Republik Indonesia ini. Agar apa?
agar rakyat Indonesia, khususnya generasi-generasi di bawah kita, generasi muda kita, memahami lebih dalam lagi. Aku beragama Islam, tapi ada kewajibanku menjaga kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Subhanallah. Hanya dengan mengidiomkan atau menggelontorkan pemikiran Islam merah putih, melahirkan generasi-generasi milenial yang cinta tanah air, tapi dia tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad ibda bil basmalah. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Kewajiban kita sebagai orang Islam yang tinggal di Republik Indonesia, kewajiban kita orang Islam ataupun orang yang beragama Islam tinggal di Republik Indonesia untuk selalu menjaga ketentraman, kedamaian, kebersamaan, memahami satu sama lain walaupun ada perbedaan agama di antara kita sesama rakyat Indonesia. Tetapi kita memiliki identitas yang sama. Apa? Orang Indonesia. Itulah yang harus kita pahami. Agama kita boleh Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, apapun agama rakyat Indonesia, silakan. Tapi jangan lupakan identitas kita. Siapa? Orang Indonesia. Dengan kita memahami, menyadari, ikhlas lahir batin, menerima bahwasanya kita orang Indonesia yang beragama Islam, melahirkan pemikiran yang lembut, yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Menjaga negara kita sendiri adalah tugas kita bersama. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah al akbar. Barakallah.